Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pelajaran kimia kelas 10 SMA Islam Plus Saskia. Kita mulai pertemuan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi keberkahan kepada ilmu yang akan kita pelajari. Di video kali ini atau di pelajaran hari ini kita tidak akan membahas materi baru, melainkan kita akan membahas kisi-kisi ujian tengah semester atau mid semester tahun 2021 kelas 10. Nah, di mid kimia atau UTS kimia ada 20 soal yang akan diujikan, di mana rinciannya dari 20 soal tersebut yang pertama sekali adalah materi tentang larutan elektrolit yang akan muncul ya. Larutan elektrolit. Ya, larutan elektrolit dan non elektrolit tentunya di situ maksudnya. Itu ada 7 soal. Kemudian ada yang kedua tentang reaksi redox. Reaksi redox tentunya dengan bilox di situ ya. Itu juga ada 7 soal. Dan yang materi terakhir adalah terkait dengan tata nama. Tata nama dari senyawa. Ya, tata nama senyawa. Itu ada 6 soal. Jadi total semuanya ada 20 soal. Nah, sebenarnya tidak perlu menurut Bapak diberikan kisi-kisi karena materinya semua sudah kalian kuasai, tinggal diulang saja. Ya, tinggal diulang-ulang saja. Namun Bapak akan memberikan beberapa penekanan-penekanan yang nantinya mungkin akan membantu Ananda untuk mempersiapkan UTS pada pekan depan, yaitu tentang larutan elektrolit. Jadi untuk larutan elektrolit ini nanti jangan lupa untuk Ananda bisa membedakan yang mana nanti elektrolit kuat ya, yang mana yang elektrolit kuat. Ini maksudnya di topik atau di judul bab tentang larutan elektrolit ya. Elektrolit lemah dan juga non elektrolit ya, non elektrolit. Nah, begitu ya. Jadi nanti bagaimana kalau elektrolit lemah ini, bagaimana nanti yang dilihat di sini gelembung gas. Kalau dalam eksperimennya ada gelembung gas dan juga nyala. Nah, nyala lampu. Nah, ini nanti Anda ingat-ingat lagi atau cek lagi ya bagaimana ininya tentang gelembung gas dan nyala lampu. Ini satu poin. Kemudian poin berikutnya nanti Anda akan melihat bagaimana apa contoh-contohnya. Ya, tentu masih ingat ya. Kalau elektrolit kuat apa-apa aja, elektrolit lemah apa-apa aja, non elektrolit apa-apa aja. Nah, itu juga udah ada ya. Kemudian nanti yang ketiga, nanti harus bisa membedakan mana yang polar dan mana yang non polar. Jadi mana yang polar, mana yang non polar ya. Jadi kalau kita bagi-bagi elektrolit kuat ini ya, dia yang masuk ke sini adalah ikatan ion dan juga yang polar. Ini masuk kemari polar ya. Sementara elektrolit lemah itu masuk polar tapi ion nggak masuk sini ya. Kemudian non elektrolit ini adalah non polar. Begitu aja nanti kata kuncinya. Jadi kalau ada soal nanti terkait mana polar mana non polar ya, berarti hubungannya sama elektrolit kuat elektrolit lemah. Misalnya nanti ada pertanyaan ya, larutan di bawah ini yang merupakan elektrolit dan berasal dari kovalen polar. Nah, elektrolit tapi dia kovalen polar. Berarti kemungkinannya dia adalah apa? Jadi kalau kita bicara lagi tentang ikatan itu ya, yang ionik itu pasti larutan garam. Dan juga larutan basa. Itu pasti ionik. Kemudian kalau yang kovalen polar itu yang mana Pak? Itu yang larutan asam. Ini udah belajar juga ya. Kemudian yang non elektrolit itu slide-nya. Yang non polar itu berarti selain ketiganya. Selain yang di atas. Gitu ya. Ini nanti ada satu soal di situ ya. Nah, kemudian nanti ada pertanyaannya mana elektrolit yang daya hantar listriknya paling besar. Mana yang elektrolit daya hantar listrik paling besar.
Jadi kalau ditanya daya hantar listrik itu, jadi dia semakin besar molaritasnya, maka semakin kuat daya hantar listriknya. Jadi daya hantar listrik ini akan semakin besar jika molaritas M besar, M-nya ini dikalikan dengan ion, ya, dikalikan dengan jumlah ionnya ini yang juga besar. Nah, contohnya misalkan HCl 0,5 M, ya. Kemudian H2SO4 0,5 M. Mana lebih besar daya hantar listriknya? Ya, dibanding dengan misalnya C5 atau C6 H12O6, ya, glukosa 0,5 M. Mana daya hantar lebih besar? Nah, kalau HCl ini kan bisa kita ionisasi. H positif tambah Cl negatif. Artinya jumlah ionnya ada 2. Kalau H2SO4 kita ionisasi menjadi apa? 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Ionnya ada 3 nih. 2 tambah 1 3. Kemudian kalau C6 H12O6 ini tidak bisa diionisasi, artinya jumlah ionnya 1. Ya udah, ini dikali dengan 0,5 karena M-nya 0,5 semua ya. Nah, hasilnya apa? Ini 1, ini 1,5, ini 0,5. Maka daya hantar listrik paling besar yang mana? Berarti yang paling besar ya, ini buat urutannya, yang paling besar mana? Paling besar ini nomor 1 berarti. Nah, ini nomor 2, ini nomor 3. Karena ini 1,5, 1 dan 0,5. Nah, gitu ya. Ada nanti pertanyaan seperti itu di dalam UTS. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang Bilox. Materi berikutnya atau kisi-kisi berikutnya tentang Bilox. Ah, ini pelajari tentang aturan Bilox. Kembali aturan bilangan oksidasi atau Bilox. Ini kemarin semuanya sudah paham ya. Bilox, kemudian nanti kalau ada pertanyaan gini, mana yang tidak bisa dioksidasi lagi? Ini juga udah kemarin ya, tidak dapat dioksidasi lagi. Dioksidasi lagi artinya di sini itu sama dengan berarti kamu cari yang Biloxnya maksimum. Bilox tertinggi, Bilox maksimum atau Bilox tertinggi, itulah yang tidak bisa dioksidasi lagi. Atau kalau ditanya sebaliknya tidak dapat direduksi lagi, nanti kamu cari Bilox yang terendah, Bilox yang minimum atau Bilox yang terendah. Nah, gitu ya. Masih ingat ya tentang Bilox ya? Kemudian pertanyaannya lagi nanti ada tentang mana yang merupakan zat pengoksidasi dan mana yang pereduksi. Nah, ini cari lagi, pelajari kembali, Bapak nggak perlu menjelaskan karena dalam videonya sudah ada dan di materi-materi kita yang lalu juga sudah kita bahas ya. Kemudian nah, kamu juga harus bisa menentukan mana yang reaksi redoks. Ya, mana yang merupakan redoks. Nah, kan ada cirinya ya, cara cepatnya ya. Kalau ada unsur bebas, ini bisa dipastikan pasti dia redoks. Kan gitu ya. Ini kan cara cepatnya juga kemarin sudah kita bahas. Ya. Nah, selesai tentang redoks. Berikutnya masuk kepada tata nama. Nah, kalau tata nama ini Bapak sangat yakin kalian bisa karena di latihan-latihan kita kalian sudah memahami dengan baik. Ya, tata nama mulai dari yang biner ya, yang biner logam dengan non logam. Ya kan? Kemudian ada juga yang biner yang mana non logam dengan non logam, bagaimana aturannya, ya
kan. Kemudian yang tata nama poliatom. Poliatom itu yang nanti ada kation, baru nanti anion. Nah, pelajari semua aturannya, sudah kita pelajari. Maksudnya pelajari ulang karena semuanya sudah kita bahas. Kalau ada bagian-bagian yang Ananda tidak paham atau tidak mengerti, silahkan nanti kita diskusikan di grup WA. Mudah-mudahan bisa membantu atau bisa nanti mengulang-ulang kembali mana yang bagian-bagian yang belum dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.